Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz bi Syarhi Ubabil Hadis. Ya. Ini cetakan Dar Ihya'il Kutub Al-Arabiyah ya. Cetakan ini urasan ini kita sampai pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Ayu alifu, maksudnya aku mengarang, aku menyusun kitab ini dengan nama Allah gitu. Fal ba'u, ba' dalam bismillah adalah bari'ul baraya. Itu harusnya bari'ul baraya. Ba-nya itu adalah akronim singkatan dari Bari'ul Baroya. Ya, kayak MBG misalkan, makan bergizi gratis. M-nya itu apa? Makan. B-nya ada bergizi. Terus D-nya apa? Gratis. Tapi diplesetkan sama orang-orang. MBG makan beracun gratis. Ya, itu kan suka-suka orang yang menafsiri dengan kejadian yang sudah hampir 10.000, 9.000-an lebih yang menjadi korban keracunan itu kan. Itu sudah kesalahan yang serius itu, tapi dianggap bukan kesalahan dan hanya dinilai persentasenya 0,00 sekian, bangsat gitu kan. Kalau begitu harusnya tidak seperti itu. Dia betul-betul diatur, dikelola dengan baik. Kita setuju adanya MBG, tapi diatur dengan baik, di mana itu bisa meningkatkan gizi generasi kita, itu kita setuju. Tapi kalau terjadi seperti itu kan berarti ada kecerobohan di dalam mekanismenya. Itu yang harus diatur. Lu kok malah ngerasanya MBG? Al-Bari'ul Ba'nya adalah Bari'ul Baroya yang menciptakan makhluk-makhluk. Wasinus, sinnya apa? Bismilkan sin. Wasinus sattarul khotoya yang menutup dosa-dosa, menutup menutup kesalahan-kesalahan. Wal mimu minnya al-mannan bil ataya yang memberikan dengan pemberian-pemberian. Wakila ada yang mengatakan Allahu kasyiful balaya. Jadi bismillah, Allah ini itu Allah kasyiful balaya yang menghilangkan musibah-musibah, belai-belai, masalah-masalah. Ar-Rahmanu, adapun Ar-Rahman mu'til ataya yang memberikan pemberian. Ar-Rahimu Ghafirul khotoya. Rahim adalah yang mengampuni dosa-dosa. Tapi itu kan cocok-cocok logi ya. Jadi ini namanya mencocokkan kira-kira ini singkatan dari apa, dan seterusnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini Rabbunnya dua kali ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan alam semesta. Alhamdu, lafad alhamdu pujian itu al-lafdiyu secara lafad alhamdu luwatan secara bahasa as-sana'u yaitu pujian bin lisani dengan lesan. Alal jamili memuji hal yang indah, al-ikhtiyari yang punya sifat kesadaran atau sifat pilihan. Ala jihati ta'dimin untuk memuliakan. Sawa'un kana baik fi muqabalati nikmatin, pujian itu dalam rangka membalas kebaikan amla atau tidak. Saya butuh menjelaskan lebih jauh terkait jamil ikhtiyari. Jamil ikhtiyari ini apa? Misalkan begini, kita itu kan bisa memberi, bisa tidak. Kalau ada orang datang di rumah kita terus dia minta, kita kan bisa memberi atau bisa tidak. Lah, memberi itu adalah jamil. Sementara tidak memberi itu tidak jamil kan. Terus karena ini sifatnya adalah sesuai saya, tergantung saya bisa punya kesadaran, punya pilihan untuk memberi dan tidak, maka namanya ini adalah jamil ikhtiyari. Jamil ikhtiyari. Jamil yang tidak ikhtiyari apa? Misalkan intan itu, mutiara itu begitu indah lah. Keindahannya intan itu kan dia tidak diusahakan oleh intan itu. Dia iktirori, dia sudah memang given from God, diberikan Tuhan seperti itu, bukan karena kemudian
pilihannya intannya itu atau mutiaranya untuk menjadi indah, itu diambil yang ghairil ikhtiyari. Fadakhala, kembali ke ini tadi, fadakhala maka masuk di sana di dalam pujian hamdun wa ghairuhu dan selain hamdun. Nah, karena ini adalah as-sana, hamdun itu adalah secara luatan as-sana, maka boleh memasukkan hamidah yahmadu, itu juga sana, madah yamdahu juga sana, atau asna yusni, itu juga sana, kan memang sana ya. Wa kharaja bil lisan, dikecualikan dari definisi secara luwet, secara bahasa tadi kan ada al-lisan, pujian dengan lisan. Apa yang terkecuali as-sana ubiwairihi, pujian dengan selain lisan. Kalau pujian dengan selain lisan maka tidak masuk kepada hamdun secara luwatan. Kalhamdin nafsi, seperti pujian dalam hati. Wah, kekaguman dalam hati, puji dalam hati, ya. Maka itu tidak termasuk pujian secara bahasa. Wa kharaja bil ikhtiyari al-madhu, terkecuali dari lafaz ikhtiyari tadi, pujian atas keindahan yang bersifat ikhtiyari. Apa al-madhu? Madaha itu tidak masuk pada ikhtiyari. Sehingga begini, kalau kita mau memuji intan yang begitu indah, itu tidak boleh memakai kata-kata hamidtu. Hamidtu al-lu'lu'ah ala husniha. Nah, saya memuji intan atas keindahannya. Itu tidak boleh karena dia jamilnya tidak ikhtiyari. Maka harus pakai lafaz-lafaz madahtu. Madahtu al-lu'lu'a ala husniha. Nah, itu baru boleh pakai madah. Itu maksudnya wa kharaja bil ikhtiyari al-madhu. Fa innahu, karena madaha ya ummul ikhtiyariya wa ghairahu. Karena madhu itu dia lebih bersifat umum, bisa mencakup yang ikhtiyari, keindahan yang ikhtiyari dan yang lain. Walhamdu urfan, sedangkan secara urf, secara tradisi, secara urf, hamdun adalah fi'lun, perbuatan, tindakan yumbi'u yang muncul antak dimilmun ini untuk atau dari penghormatan kepada pemberi nikmat. Min haitsu innahu, dari aspek bahwa dia mun'imun, memberi nikmat, alal hamidi, pada yang muji, awiri atau pada selain yang muji. Sawa'un kana bil lisan, baik pujian itu dengan lisan, au bil jinan atau dengan ambil janan atau dengan hati, ambil arkan atau dengan anggota tubuh. Wasyukru, sedangkan syukur luwatan secara bahasa, huwa hadal hamdu, yaitu sama seperti hamdun. Syukur dengan hamdun yang luwatan huwa hadal hamdu, yaitu hamdun dengan definisi ini. Wa urfan, secara urf, sorful abdi, syukur adalah menggunakannya seorang hamba jami amma, terhadap semua hal an'amallahu bi alaihi, yang Allah memberikan nikmat padanya dengan hal tersebut, minasabni, berupa pendengaran, wawiri dan yang lain, menggunakannya ilama, untuk sesuatu hulika yang diciptakan hamba tadi diaji, karena tujuan sesuatu itu. Jadi apa syukur itu? Secara uruf dia itu menggunakan segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk tujuan dia diciptakan. Untuk apa? Untuk beribadah. Pendengaran digunakan untuk ibadah, mata digunakan untuk ibadah, harta digunakan untuk ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Wal madhu luwatan as-sana'u bil lisan, sedangkan madhun secara luwat adalah pujian dengan lisan. Alal jamili mutlaqan, terhadap hal yang bagus, yang indah secara mutlak, baik ikhtiyari atau tidak, ala jihati ta'zim, untuk mengagungkan. Wa urfan, urf, secara urf mada adalah ma, sesuatu yaitu yang menunjukkan ala khisasil mamduhi, pada keistimewaan yang dipuji, binau'in minal fadha'i, dengan satu macam keutamaan. Afada dalika, memberi faedah atau menjelaskan dalika pada definisi-definisi tadi. Syekhul Islami, siapa yang menjelaskan? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi risalatihi, dalam risalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.